Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentu saja tetap semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang banyak memperoleh amal ibadah walaupun dalam kondisi pandemi ini. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz. Kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang ini adalah sambungan dari materi sebelumnya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yang kita bahas di sini. Baik, kita langsung saja. Karena ini adalah sambungan dari materi berikutnya, maka kita akan membahas di sini penjumlahan dan bentuk pengurangan saja dulu ya. Fokus di sana. Penjumlahan bentuk akar, kita lihat ada syaratnya ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ada syaratnya. Yang pertama yaitu akarnya yang di dalam akar harus sama ya. Bilangan yang di dalam akar harus sama. Terus juga pangkat dari akarnya juga harus sama ya. Ini di sini, yang di sini ya. Nanti untuk bila sudah sama terpenuhi syarat itu, maka tinggal yang di muka akar tinggal kita bisa jumlahkan ya. Biasanya jumlahkan yang di luar akar disusul dengan tanda akar, bilangan, dan pangkat akarnya. Seperti itu juga untuk pengurangan ya. Jadi yang di dalam akar itu harus sama, terus juga pangkat dari akarnya juga harus sama. Bila tidak ada tulisannya di sini 2 ya, tidak bisa juga 3, 4 dan seterusnya akar yang ada di luar akar ya, pangkat yang ada di luar akar harus sama. Nanti tinggal kita kurangkan ya yang di luar akarnya, disusul dengan tandanya pangkat tadi, tanda akarnya ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal berikut. Saya mengambilnya contoh soal dari buku Erlangga ya, bisa dicek, nanti ada contoh-contoh soal lagi, banyak lagi di sana, bisa dicek. Kita ulas nomor 1 dulu. Contoh soal kita lihat 9 akar 3 ditambah akar 3. Kita lihat tanda di dalam akar sudah sama, yaitu akar 3 ya, akar 3. Pangkat akarnya juga sama karena tidak tertulis di sini, berarti di sini 2 ya, akar pangkatnya 2, maka sama sudah. Tinggal kita jumlahkan yang ada di luar akar. Di sini ada 9, di sini ada 9 ya. Di sini yang satunya, bila tidak ada tulisannya di muka akar itu, maka itu adalah 1 ya. Ya, itu 1. Ya, di muka akar 3 itu 1 kalau tidak ada tulisannya. Kalau tidak mungkin kan 0, kalau 0 kali akar 3 hasilnya 0 ya. Jadi kalau misalnya akar 3 saja berarti dia 1 kali akar 3. Jadi 1 di muka. Tinggal kita tambahkan yang ada di luar akarnya, 9 tambah 1. Kita disusul dengan akar 3. Akarnya tetap ya. Hasilnya 10 akar 3. Atau ditulis 10 kali 3 kali 10 kali 3 pangkat setengah ya, sama saja karena ini di contoh soalnya dituliskan bilangan berpangkat ya, karena disuruhnya dengan berpangkat, tergantung soalnya ya. Oke. Sebenarnya sampai sini aja boleh, sampai sini aja boleh ya. Kita lanjutkan nomor 2. Kita lihat yang di dalam akar berbeda ya, pangkat akarnya sama sudah. Maka yang kita lakukan adalah kita samakan dulu yang ada di dalam akar, yaitu dengan penyederhanaan. Kalian sudah mempelajari sudah yang perkalian bentuk akar. Kita lihat 5 ini kan bilangan prima, jelas tidak ada pengaliannya lagi, berarti tetap 40 itu bisa dipecah menjadi 8 kali 5. Karena ini akarnya pangkat 3, maka kita cari yang ada akar pangkat 3 yang bisa tarik akar pangkat 3-nya ya. Jadi 8 bisa ditarik akar menjadi 2.
akar pangkat 3-nya jadi 2 ya, seperti itu. Yang ininya tetap aja yang di muka sini, ini turun ke bawah, ini tetap ya, ini yang diproses. Tinggal kita samakan, sama sudah, di dalam akarnya sama 5, dalam akarnya sama 5, dan akar pangkatnya juga sama 3. Jadi akhirnya kita kurangkan saja, 6 kurang 2 hasilnya 4. Akarnya tetap saja, akarnya akar 5, akar 3 pangkat bukan. Akar pangkat 3 dari 5 gitu ya menyebutkannya. Boleh sampai sini. Karena ini di tugas ada dan bilangan berpangkat, berarti sampai sini juga. Kalau tidak ada nanti bisa aja sampai sini kalau tidak ada surannya, tergantung soalnya ya, instruksi soal. Nomor 3 kita lihat 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah 2 pangkat 1/4 ya. Jadi ya kita lihat ininya tetap sama, yang 2 pangkat 1/4 ini jadi 2 ya, tetap 2-nya di luar ya. Bisa aja kalau pakai sifat nantinya ini cepat nih langsung sini 2 akar 2. Kalau 1/4 kan di luar akar nih jadinya, di pangkat akar ya. Seperti itu. Udah sama nih hasilnya. Jam akar sama 2, pangkat akarnya juga 4, tinggal kita jumlahkan 3 tambah 2 5, seperti itu. Sampai sini selesai. Nah selanjutnya yang ini lagi, ini akar pangkat 2. Biasanya yang sering kita lihat nanti untuk penyederhanaan adalah akar pangkat 2 ya. Kalau di level SMP mungkin akar pangkat 2 dan pangkat 3 mungkin itu saja, nggak ada yang lebih dari situ karena pangkatnya masih sederhana. Kita lihat ini akar pangkat 2, 48 sama 27, 2 akar 27. Berbeda kan? Maka kita harus sederhanakan menjadi yang paling sederhana. Bisa jadi bentuk prima ataupun nantinya tidak bisa lagi dibagi lagi ya. Dan bisa dibagi lagi biasanya bentuk prima, atau bisa akar 2, bisa akar 3, bisa akar 5 ya. 7 tapi tidak bisa dikecilkan lagi. Biasanya seperti itu. Kita lihat ternyata yang sama di sini adalah akar 3 ya. 16 bisa ditarik akar jadi 4, 9 bisa ditarik akar menjadi 3. Tinggal kalikan dulu ya. Karena di sini ada sudah 3. Ini ada 2, kalikan dulu. Hasilnya 6 akar 3. Di sini tetap ya. Yang di muka ini tetap. Tinggal turunkan saja. Yang ini turunkan saja karena tetap. Yang ini kan tadi 9 tarik akar adalah 3. Karena ada di mukanya sudah ada 2, maka dikalikan 2 kali 3. Hasilnya 6. Sama saja. Hasilnya adalah 4 dikurang 6, hasilnya negatif 2. Akarnya tetap akar 3. Atau negatif 2 kali 3 pangkat setengah ya. Karena pangkat 2. Seperti itu. Ini contoh satu soal lagi. Ya ini yang mirip dengan yang tadi. Ada akar 3, ada akar 48, ada akar ada akar 192. Maka kita kecilkan menjadi, karena paling kecil pasti 3, jadi semuanya harus dijadikan 3 ya. Cari pengalinya ya, cari pengalinya. Ini tetap ya, tetap 16 tarik akar jadi 4 ya, 4 akar 3, terus 6 4 adalah 8, maka tinggal kita ini ada tambah dan kurang ya. 7 tambah 4 dulu kurang 8 ya. 7 tambah 4 10. 7 tambah 4 11 dikurang 8 adalah 3. Akarnya tetap saja. Akarnya tetap saja, tidak usah dikurangkan ya. Jangan akar 3 kurang akar 3 nantinya 0, enggak. Jadi dalam akar tetap ya. Yang dalam akar tetap. Yang di luar akarnya saja yang dikurangkan, ditambahkan. Gitu ya. Seperti itu. Insyaallah cukup mengerti kan dari contoh soal. Nah,
Nanti kita lanjutkan di latihan soalnya. Ada soal di buku Erlangga halaman berapa sekarang ingat, nanti saya tulis di classroom. Nomor soalnya adalah nomor 10 dan 11 ya. Jadi 2 soal aja untuk hari ini, insyaallah bisa lah. Kalau tidak bisa nanti Ustaz bimbing di Zoom ya. Seperti itu, kalau kurang paham bisa bertanya di sana atau diskusi. Oke, tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Kita lihat dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar pohon yang baik ya. Jadi perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Akarnya teguh ke bawah ya, menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabb-nya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat ya. Dan perumpamaan yang kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Jadi ini berkenaan dengan kalimat yang baik. Kalau kalimat thayyibah bisa jadi zikir, bisa jadi sholawat, bisa jadi membaca Al-Quran, bisa jadi perkataan-perkataan yang baik ya. Itu seperti pohon yang baik yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi agak sedikit ada kaitannya dengan kegiatan kita hari ini, yaitu bentuk akar ya. Walaupun di sini juga hanya sebentuk perumpamaan, karena Allah itu kalau orang-orang puitis tuh terkagum-kagum dengan kalimat ini ya kan. Ini adalah analogi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim. Jadi harapan Ustadz adalah mari kita sama-sama memperbanyak kalimat thayyibah, bukan memperbanyak kalimat-kalimat yang buruk seperti mengeluh atau misalnya kata-kata yang kurang sopan. Itu dikurangi, nggak usah lagi dipakai, karena itu Allah mengajak kita untuk menggunakan mulut kita dalam kalimat-kalimat yang baik ya, seperti itu. Hindari keluh kesah ya. Walaupun kita dalam pandemi, tentu saja pasti banyak tugas, terus banyak ada yang seringkali mengeluh dengan keadaan ini. Namun mengeluh tidak akan mengubah segalanya. Walaupun kita dalam kondisi sulit, kita harus tetap bersyukur ya. Kita juga harus paham bahwa ini terjadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi banyak di sana, di luar sana yang terimbas ya. Dan alhamdulillah kita tetap bisa bertatap muka atau pembelajaran dalam virtual. Mungkin banyak lagi teman-teman kita yang di luar sana yang tidak bisa belajar seperti kita. Namun semangatnya tetap ada untuk pembelajaran dan untuk bekalnya hidupnya dalam kehidupan di dunia nanti juga di akhirat kelak. Nah, jadi harapan Ustadz adalah kita selalu memperbanyak kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun kondisinya serba sulit ya, insyaallah Allah tidak akan tinggal diam terhadap kita ya. Agar selalu kita ingat ya, selalu ingat bahwa ini adalah kehendak Allah dan kita pasti bisa menjalaninya. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.